Iya, iya tadi. Oh, tadi ibu masa kecilnya gimana? Jadi gini Mas, saya tadi sudah menyampaikan sedikit. Saya itu kalau ditanya asalnya dari mana agak susah. Karena bapak saya Pamong Praja. Jadi pindah-pindah. Saya lahir di Jember tahun 53. Bapak waktu itu sekda di Jember, terus pindah ke Keraksaan, betul Keraksaan, pindah Jember lagi betul di Jember, baru pindah Sidoarjo tahun 61 ya kalau nggak salah, ya 61. Itu bapak sebagai patih namanya zaman dulu. Patih itu kalau zaman sekarang ya ada lagi pembantu bupati lah, orang kedua setelah bupati ya. Itu jadi saya di Sidoarjo paling lama sekolah dibanding saudara-saudara saya, dari SD Sidoarjo 4, SMP 1, SMA. Dulu di mana Bu? Sidoarjonya di mana? Tinggalnya di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Oh, daerah situ. Dekat pengadilan. Ya. Jadi pengadilan lurus ya berapa blok dari pengadilan situ. Jadi saya masa kecil memang betul-betul Sidoarjo Mas. Tidak seperti kakak-kakak saya. Jadi yang besar saja hanya saya. Adik saya pun Bapak Mundang Madiun ya. Terakhir Bapak sebagai residen Madiun. Sekarang nggak ada residen, pembantu gubernur. Jadi itu saya menjalani masa kecil saya di Sidoarjo dengan segala kebebasan. Ya kan kita termasuk desa gitu loh ya. Nggak ada lah kayak teman-teman saya sekarang les piano, les renang itu enggak lah. Saya sepeda sampai ke kampung-kampung, lurah-lurah. Pokoknya masa kecil ini sangat bahagia dan bebas banget. Sepedaan kemana Bu kalau zaman itu? Oh ke sana dulu yang ke Kerembung, kemana ke jauh-jauh naik sepeda. Jengki gitu? Anaknya jadi lurah. Teman kita SMA itu kan banyak anaknya lurah. Kita kemana saya lupa lah tempat-tempatnya. Jauh Kerembung nggak mungkin, Tulangan kali ya, nggak tahu. Pokoknya teman-teman yang banyak lurahnya itu punya anak sama-sama SMA kita. SD di mana Bu? SD Sidoarjo 4 yang dekat alun-alun dekat SMP 1. Oh, sebelahnya itu. SMP yang dekat kali itu ya? Iya, Mas Luna SMP bukan dekat kali, itu bukan. SD Pucang yang dekat kali. Saya yang lebih dekat ke alun-alun. Oh iya dekat. Ya, namanya Sidoarjo 4, nggak tahu sekarang apa itu. Saya SMP Gempol Bu, terus SD-nya Malang. Brimob kayak ya. Dulu Karena pindah-pindah aja Bu. Kayak teman-teman itu yang Porong, Gempol itu dari Brimob, pada base-nya kalau misalnya Nah, itu SMP sekarang di mana? SMP 1 Sidoarjo itu. Saya asli Mas, mulai SD kelas 3 ya. SMP, SMA Sidoarjo asli. Malah saya SMA sebetulnya pinginnya seperti kakak-kakak saya kan di Surabaya, SMA 2, SMA 5. Bagi saya SMA, tapi kata ibu udah kamu sini aja jadi anak hampir ragil dengan saya anak keempat. Oh ibu anak keempat? Ya, anak keempat terus apa istilahnya kalau orang bilang nak komersi, adik saya beda 7 tahun sama saya. Terus ibu ke SMA sudah di Jenggolo ya? Yang sih namanya apa Jenggolo? Jalan apa itu? Jalan Pokoknya dekat stadion yang dulu. Iya. Ya itu satu-satu SMA. Terus saya saja itu satu-satu SMA dan non saya ya saat itu belum bagus saat tahun saya masuk 69 ya. Kepala sekolah saya namanya Pak Nabi. Perong gitu. Itu masih sangat-sangat apa ya kalau istilahnya old fashion gitu ya. Ya tidak ranking gitulah kira-kira ya. Dan tidak banyak lulusannya yang masuk perguruan tinggi negeri saat itu. Ya jadi saya nekat aja masuk ke situ, disuruh bapak ibu udah nggak usah ke Surabaya kayak kakak-kakak saya. Kakak saya yang baru pun di ITB dari SMA 5, mas saya juga yang kedokteran UNER dari SMA 2 gitu. Saya suka diguyon waktu itu. Kamu masuk IAIN aja, aku ingat. Nah, saya dengar ibu kan sempat sama Pak Sumanadi sama siapa itu les di Surabaya. Ya itu yang kenangan manis sampai sekarang sama Pujoyoko. Jadi gini, karena SMA kita nggak begitu bagus, maka saya les kimia ke guru kimianya SMA 2 namanya Pak Win. Kakak saya yang dapetin. Jadi dulu Pak Win itu gurunya kakak saya SMA 2. Itu di mana sih? Sawentar atau mana daerah sana. Itu kalau Sabtu kita les itu seminggu sekali cuman Mas. Itu kalau nggak diantar bapak, kita naik oplet namanya. Berempat Mas sebetulnya kita. Saya, Sumanadi, Pujoyoko, sama Hendro Pamujo, Farmasi UNER. Nah itu kita kalau turun dari oplet itu di daerah mana itu ya daerah dekat Gubeng gitu, kita naik beca. Kalau cuma bertiga, yang satu nggak ikut gitu, kita satu beca bertiga. Saya ingat banget tuh kenangan. Terus kalau orang naik di mana itu ya, di mana itu kira-kira tuh. Turun salah satu, atau kadang udah turun saya atau naik. Pokoknya itu menjadi kenangan manis antara Sumanadi, Pujo sama saya. Makanya ibu cewek sendiri ya. Pujoyoko itu sangat berkesan sebagai sahabat saya. Jadi waktu dia
meninggal itu saya sangat-sangat kehilangan. Kita mau ini mas. Jadi waktu itu merencanakan reuni berempat ini. Jelalah Endro itu masih di Kalimantan di anaknya. Ini tunggu Endro aja Desember nggak keburu dia udah meninggal. Pujo Yoko. Kenal kan kalau Mas Pujo? Tahu. Yang Sukses, Oma Indah itu ya, Oma Indah. Grup ini properti kan Bu? Ya. Oh sukses banget Pujo Iya. itu. Ya. Kita empat-empatnya diterima perguruan tinggi semua negeri. Jadi semua di kedokteran UNER, Endro Pamujo Farmasi UNER, saya sama Pujo, saya di teknik kimia, Pujo arsitek. Jadi ITS. empat-empatnya ini dilarang yang les ini bisa menembus kalau zaman dulu MPTN ya. Malah saya sebenarnya diterima juga di Gajah Mada. Waktu itu karena kepingin sekolah di kampus biru. Zaman saya itu Kompas itu cerita bersambungnya kampus biru. Tapi nggak bareng sama ibu ya sudah di Surabaya sekolah. Nah, setelah itu Kok bisa sampai dengar nek saya pernah les berempat? Pak Budi yang cerita. Oh gitu ya. Dan dia nggak sekolah sama saya loh. Budi itu. Pak Budi dia pas itu- 2, aku pas 1. Kan saya itu sangat sering ke rumah beliau, Bu. Mungkin setiap 3 bulan, 4 bulan Beliau itu dari keuangan sama ya Ya, dengan Mas. nyambung lah. Terus cerita soal 71. Ya, Ibu soal Ibu sama Pak Sumanadi sama Pak Pujo ke les itu. Iya, Mas. Itu orang ngomong sama Pak Oplet, Pak Becak, tapi dinikmati banget ya. Itu Sumanadi, Pujo udah nggak ada. Itu masa kecil udah Pak SMA. Nah, terus saya baca di artikel Ibu di ITS ya, yang alumni ITS itu. Ibu kan SMS ketika kuliah itu kan aktif juga di Ya. organisasi mahasiswa Surabaya. Ya itu GMS ya. Oh, Terus iya. saya Dewan Mahasiswa itu sekarang BEM ya. Saya mulai tingkat senat, nah, dulu itu namanya senat fakultas. Dulu belum ada jurusan Mas, ya udah fakultas teknik kimia. Kalau sekarang kan fakultas teknik industri dan apa jurusannya teknik kimia kan. Itu di tingkat fakultas itu namanya senat mahasiswa. Nah setelah senat mahasiswa tingginya yang seluruh satu institut teknologi 10 November ITS itu namanya Dewan Mahasiswa. Sudah nggak ada sekarang. Sekarang BEM mungkin. Saya pengurus di senat mahasiswa, kemudian pengurus di Dewan Mahasiswa. Jadi memang termasuk aktif saat sekolah. Saya santai mas sekolahnya sebetulnya. Benar, ya alhamdulillah kok Allah memberikan kemudahan. Ya saya termasuk yang ya santai sekolahnya, ya organisasi aktif terus di ekstra universitas yang bukan afiliasi ke ini ya, cuman organisasi lokal itu namanya GMS, Gerakan Mahasiswa Surabaya. Kalau di Bandung nggak tahu masih dengar nggak PNB, Iya. CSB itu. Dulu trennya kayak gitu ya, Bandung terus Jakarta gitu ya. Kemarin kita namanya SOMAL, Sekretariat Organisasi Mahasiswa Lokal. Kemarin kita reuni mas, sama ya PNB, IMADA, Jakarta. Kok bisa kayak gitu ya, Bu? Itu kenapa? Ya karena kita tidak mau ikut kayak HMI, kayak JMNI gitu. Oh, Jadi, karena politik ya. Independen. Ya, ya. Itulah kira-kira. Nah, Ibu santai tapi IP-nya pasti bagus kan? Buktinya masuk beasiswa Pertamina kan dapat ya. Dulu nggak ada IP yang mas. Oh, nggak ada ya? Dulu itu di ITS itu 75% lulus itu naik. Memang saya akui zaman itu kan susah mas lulus itu nggak ada yang lulus. Saya ya beruntung aja ya kadang-kadang ya. Saya yang santai ya pesta ya organisasi gitu. Itu dari 65 seangkatan itu seingat saya waktu wisuda saya baru ke 65 ya, ke 15 dari 65 itu yang lulus. Padahal santai ya bejo aja mas. Aku terus aja kalau tenter-tenter itu temanku yang lebih pinter pada nggak lulus, aku kok lulus nggak ngerti. Dan ya bejo yang dipelajari keluar, mas nggak tahu lah saya keberuntungan aja mas. Ya, saya merasa Allah memberikan keberuntungan luar biasa dari saya sekolah sampai menikah sampai bekerja itu yang luar biasa. Itu saya syukuri betul. Betul mas. Itu saya nggak pernah mas umur namanya ngerpek itu belas. Nyuntung ngerpek, nyuntung mungkin dapat ini ya ujian nggak pernah, tapi kok ya bisa itu loh, saya termasuk yang cepet gitu. Ya berarti cerdas Bu. Untung mas, wong bejo kalah kan wong bejo saya itu biasa gitu lah ya. Nah, karena beasiswa Pertamina itu dapatnya di tingkat berapa? Ya saya gini kalau di ITS dulu kan bayangin mas 11 semester kita tuh 5,5 tahun, tetap 5,5 tahun itu pada tingkat 3 itu ada beasiswa ya, kerja praktek tapi bukan yang kan kerja praktek 3 bulan saya di akhir di tingkat 5 lah namanya itu kita kerja praktek 3 bulan yang benar-benar full itu nggak pengenalan pabrik itu tingkat 3 kok ya saya berlima itu aja yang ngajak temen yang punya kakak di Pertamina gitu ya terus saya ditawarin waktu itu beasiswa nah, saya waktu itu
karena sudah pacaran sama calon suami yang dokter, saya pikir susah kan kalau ikatan dinas. Ini kenangan masa lalu, saya bilang kan saya nggak mau ikatan dinas, saya grand aja. Milih grand, tanda tangan milih grand mas, kok metune itu biasa ikatan dinas. Karena dinas tapi bebannya besar, kata orang diklatnya. Udah loh, mbak, ikatan dinas aja dapatnya jauh lebih besar. Waktu itu ya mas ya, waktu tahun 76 apa itu ya, itu kita dapat uang kuliah semua dibayari. Uang buku itu 20.000 setahun itu dapat buku kayak handbook kayak itu. Terus anunya biar uang saku nanti aku ini berarti uang saku kita traktir teman kayak gitu langsung banyak. Kan waktu itu kan Pertamina lagi juga bagus kan Bu ya? Kan booming minyak itu kan? Itu booming ya, tapi kan setelah 74 agak jatuh kan. Tapi ya itulah ya. Dan saya waktu itu memang nggak kebayang kalau kita penempatan nggak sama dengan suami kan. Jadi tapi orang diklatnya udah banyak kok mbak, meskipun beasiswa ikatan dinas tadi nggak masuk juga nggak apa-apa. Jadi itulah, itu nasib juga mas. Kalau mau cerita selanjutnya, saya pada waktu kan kalau sudah beasiswa, tesnya kan beasiswa sudah ya, tes apa kayak psikotes. Jadi waktu masuk Pertamina yang bimbingan profesi sarjana teknik, kan di CV saya ada BPSC itu, saya tinggal wawancara aja. Wawancara saya ngomong calon suami saya baru bisa. Sudah suami saya udah menikah mas. Oh sebelum lulus? Loh, bukan, waktu masuk Pertamina saya udah menikah. Iya. Itu langkah saja nih, BPST itu biasanya masih lancar. Saya udah menikah karena saya beasiswa kan. Dan saya habis keguguran, jadi saya sempat mundur satu angkatan. Terus saya bilang kalau saya nggak ditempatkan di Pelaju Sungai Gerong, di mana suami itu ditempatkan di puskesmas dekat Sungai Gerong, saya nggak usah diterima aja Pak. Inilah awal setelah pendidikan bulan, SK-nya keluarnya orang pusat Cilacap mas. Terus bos saya yang waktu itu ikut wawancara saya itu dia tanggung jawab, tidak boleh, rukmini nggak bisa karena suaminya nggak bisa dipindah. Jadi saya tetap di Pelaju Sungai Gerong, terus ada tukar lagi di Cilacap. Itulah, itu kan keberuntungan lagi ya alhamdulillah. Oh tadi awalnya itu di Cilacap, terus SK-nya awal. Oh. Terus karena beliau tahu saya dulu janji kalau enggak bisa diterima gitu, dan beliau tahu suami saya itu di puskesmas dekatnya Sungai Gerong. Jadi tukar itu, zaman dulu di Tipek katanya. Apa ya, beruntungnya kan di Pelaju ya. Coba di daerah lain ya. Kan itu di situ ada Parangkawi kan. Gitu. Suami saya cuma 5 kilo dari Sungai Gerong. Gitu. Jadi itulah, itu keberuntungan lagi kalau seorang wanita biasanya masalah itu adalah pada waktu kerja adalah suami istri yang tidak sama tempatnya, itu yang itu kendala. Di Pertamina pun saya pada waktu jadi direktur, kalau wawancara itu menurut saya memang kita masih istri tradisional ya, istilahnya masih kumpul. Nggak tahu kalau sekarang anak-anak yang banyak ya, bisa ya. Kalau zaman saya sih masih istilahnya istri tradisional. Istri ikut suami gitu. Nah, itu ceritanya. Habis itu ibu berkarir kan di Sungai Pelaju itu berapa tahun? Cuma 8 tahun Mas. 8 tahun lama. Iya, dan itu kalau mau cerita, kemarin saya sempat cerita karena ada acara Himpana itu saya diminta cerita itu. Saya itu sempat mau resign, bukan mau, sudah ngajukan. Suami saya spesialisasi di tempat asalnya, dia dari UNER kan, jadi spesialisasinya Surabaya. UNER Surabaya kan jauh, Mas, Sungai Gerong Surabaya jauh sekali. Zaman itu lagi. Saya ngajukan ke atasan saya ingat waktu akhir tahun appraisal saya mengundurkan diri, tidak boleh ya, jalannya manusia Allah lagi atur. Saya dikursuskan di Surabaya, ada kursus Advanced Process Design Pertamina. Di situ 5 minggu ke 1,5 bulan gitu, suami di sana kan. Setelah itu orang-orang Jakarta jadi kenal saya, kan tadinya kan nggak terlalu kenal. Terus tahu bahwa saya mau resign, terus ya itu ditarik ke Jakarta. Kalau Jakarta lebih mudah. Teman-teman gini, kalau you pindah Cilacap, transport Cilacap Surabaya itu susah. Tapi kalau Jakarta banyak sekali pesawat. Ya memang alhamdulillah suami juga gantiin praktek seniornya, ya punya duit 2 minggu sekali pulang ke Jakarta. Itulah ceritanya zaman dulu. Berapa tahun ya, bisa 3 tahun ya. Loh ibu kok hebat ya bisa kursus di Surabaya terus orang Jakarta tahu, ya, terus ibu pindah ke Jakarta. Penyelenggaranya kan bos-bos itu project officernya kan dari Pertamina Pusat. Oh berarti ini calon pemimpin nih. Waktu itu saya juara Mas. Oh pantesan. Jadi kalau nggak isi memang nggak mungkin itu Bu. Saya juara. Terus dengar salah satu project officernya yang kenal saya dan saya cerita saya mau resign. Itulah ceritanya keberuntungan lagi. Akhirnya nggak jadi resign, saya 32 tahun dulu di Pertamina. Itu udah rencana saya Mas dulu 8 tahunan selesai beasiswa, saya mau keluar karena ikut suami. Itu
Oh jadi sebenarnya ibu nggak ambisi untuk jadi direktur gitu enggak sama Jangan, sekali. Mas. Yes. Saya ambisinya ibu rumah tangga. Benar. Saya dulu pernah loh mikir, ya, waduh misalnya, aku kerja itu setelah punya anak aja gitu. Jadi nanti kita nggak usah kerja dulu, kalau udah punya anak baru kerja. Kerja ini ibu mertua saya itu yang sangat ini ya, kalau ibu mertua itu sangat dorong saya. Ya nggak payu nih, nggak punya pengalaman 5 tahun atau 10 tahun baru kerja kan susah ya. Jadi gitu. Jadi akhirnya ya kerja dulu terus baru punya anak saya. Nah, kemudian Bu, Ibu di Jakarta itu apa jabatannya dan sebagainya? Waktu pindah Jakarta pertama, karena saya ditarik dari dinas teknologi. Waktu itu yang jadi kepala dinas teknologi itu yang tahu katanya saya beban memang ya. Saya datang, oh ini orang pintar datang gitu. Sampai beban banget saya waktu itu dari desa Sungai Gereng datang ke Jakarta disambut itu beban. Jadi saya di dinas teknologi dinas Jakarta itu waktu itu kemudian ada dinas baru pengembangan kilang. Saya banyak bukan menangani ya, berkontribusi proyek-proyek ya, termasuk Balongan proyek kilang Balongan itu saya waktu awal di Jakarta. Itu rumah saya di sini di situ tapi ya saya ini kan kompleks ini Pulau Mas Permen namanya di dalam saya dulu pertama itu suami tahun 90 kan baru di Jakarta. Ya awal di Jakarta suami masih dinas ya masih sekolah. Duh, jadi Ibu sejak awal di Jakarta di sini? Ya tapi kompleksnya ini tapi di dalam kompleks ini terdiri dari ini dulu Bangun Cipta Pratama namanya Pulau Mas Permen. Ini saya sisi luar. Saya masih bisa sampai sekarang tak pertahankan sisi dalam itu. Rumah kecil hasil dari pindah Jakarta itu nggak ada rumah lagi sama Oh bukan Pertamina ini? Enggak. Jadi waktu saya pindah Jakarta rumah Pertamina udah jual. Terus kita dapat uang pengganti perumahan untuk beli rumah. Zaman itu karena peraturannya baru masih bisa beli rumah kecil yang saya bilang itu. Itu enggak, kompleks Pertamina udah dijual semua. Enggak ada. Ini tapi dempet dengan kompleks Pertamina. Jadi saya dengan pertimbangan anak saya nggak terlalu kaget karena biasa tinggal di kompleks di Sungai Gerong. Di sini itu poliklinik itu tinggal jalan kaki dari rumah saya ya. Di sini belakang Ramah ini. Terus ada kolam renang, ada TK itu semua masih dalam kompleks Pertamina yang dempet sama kompleks saya. Itu Pulau Mas Permai ini dempet sama kompleks Pertamina Jatiramang. Makanya banyak orang Pertamina di kompleks saya. Itu ceritanya Mas. Cerita zaman dulu. Oke, sebentar Bu. Saya skip dulu. Nah, sekarang habis di Jakarta ya terus di Jakarta gitu Bu. Jadi itu beruntungnya. Saya nggak mau dulu awal-awal itu Mas malah anak-anak masih kecil-kecil, suami masih spesialisasi, disuruh kursus saya keluar negeri saya nggak mau. Sampai terkenalnya nggak mau disuruh kursus keluar negeri. Saking saya benar-benar rumah gitu ya. Ibu rumah tangga ya Bu. Iya, tapi kerja tetap saya jalani, saya digaji, saya selalu prinsip. Kita ini digaji harus kerja gitu ya. Makanya saya selalu ke adik-adik saya kan sering ya diminta sharing narasumber. Kita perempuan itu punya satu value sebetulnya. Kita sudah meninggalkan anak-anak keluar dari rumah, maka kita harus kerja sebaik-baiknya. Itu saya tanamkan ke adik-adik. Jangan sampai mubazir kita meninggalkan anak-anak di rumah, tapi kita kerja nggak serius. Terus itu aja. Saya bukan karena ambisi jadi apa enggak sama sekali, tapi kita udah digaji ya kita konsekuen gitu aja. Ya jadi kan Ibu terkenal nggak mau disekolahkan di luar negeri. Gitu sampean. Iya, ngambil itu aja saya ambil di UI mau suruh terus apa aku sekolah S2 MS master ya. Saya juga nggak mau. Akhirnya kayak kenapa MM saya itu dulu departemen pertambahan energi namanya. Zaman dulu kan namanya program MBA itu mencampur di mana-mana ya. Dia bikin program MBA sendiri kerjasama sama namanya Labora itu. Itu makanya saya ijazahnya tapi ujian negara saya. Ujian negara saya untuk MM tahun 93 saya udah MM loh Mas, zamannya wong sih. Perguruan tinggi belum bikin, zaman segitu. Zaman kuno bayangin 93 sudah MBA saya MM dan MBA waktu itu. Di UI. Enggak, itu dengan Departemen Pertambahan Energi punya kerjasama dengan salah satu perguruan sekolah tinggi sebenarnya Labora. Bapak. Nggak terkenal Mas, nggak terkenal orang nggak dengar sekolah tinggi manajemen Labora itu apa itu karena dulu kerjasama dengan dia beasiswa di situ orang-orang Pertamina. Kuliahnya di sana? Kuliahnya di gedung Pertamina? Di Gedung Patra Jasa. Di Katsu. Sore tadi. Di Katsu. Kapan aja saya? Sore Mas, dulu itu perasaan saya ngambil master kok cuma seminggu 3 kali ya. Cuma 3 kali itu kalau Senin sama Rabu itu malam, terus Sabtunya itu full sekali pagi sampai sore. Ternyata orang-orang itu ITB pun kalau MM-nya jadi cuma seminggu 2 kali begitu ya.
Iya, itu perasaan saya udah serius banget itu. Tahun 93 Mas belum ada. Oh, Mas ini SMA itu durung ya. Nah, terus saya baca di ITS itu juga sebenarnya ibu kan planningnya juga umur 55 selesai gitu ya, 2005 atau berapa gitu. Ibu 2008 pensiunnya. Terus ternyata tiba-tiba di Litsus apa di Fit Properties gitu kan. Itu gimana ceritanya? Makanya Mas aku juga kadang nggak kebayang ya Allah menggariskan seperti ini. Saya kan memang meskipun saya basicnya itu refinery ya, tapi saya kan pada tahun 2000 waktu Pak Widya Purnama jadi Dirut Pertamina itu saya dipanggil, saya disuruh pegang SDM. Nangis aku mas saat itu sama bener. Karena nggak ngerti apa-apa gitu. Nggak ngerti apa-apa. Ini pegang SDM kepala divisi SDM, bayangin nggak ngerti apa-apa. Nah dari situ saya sampai menjadi Deputi Direktur SDM. Jadi saya di pengolahan sendiri refinery, saya nggak pernah jadi GM, nggak pernah jadi deputy. Tapi karena kemudian saya sudah deputy direktur SDM, eligible untuk Fit and Proper Test jadi direksi gitu kan, ceritanya gitu. Itu tahun 2008. Jadi saya udah siap-siap pensiun, sudah bikin souvenir untuk anak buah saya semua, saya ingat banget untuk pamit. Terus di 2007 akhir ulang tahun Pertamina 50 tahun, saya diwawancara Mas di Metro TV, saya masih punya itu Smile namanya. Jadi waktu itu transformasi itu Pertamina kayak beli acara namanya Smile. Saya di situ diwawancara mewakili yang sepuh lah yang sudah mau pensiun berdua dengan yang baru masuk. Saya ngomong berapa bulan lagi ini kan itu Desember 2007. Bulan Maret nanti saya masuk pensiun, maka adik-adik ini yang generasi dengan saya sampai Mbak Ayu saya oh itu pensiun pamit tong sak Indonesia kan di Metro TV kan saya bilang gitu. Jadi saya udah siap-siap benar itu Desember wawancara Pertamina 50 tahun itu 10 Desember tahun 57 gitu ya, tahun 97 itu saya bilang bahwa saya mau pensiun Maret. Ternyata ya itulah dimulai bulan Februari ya saya mulai ya oke Bapak. Ceritanya kan ibu nggak punya udah mau pensiun terus di pamitan di acara Metro TV terus pemberitahuan bahwa ibu akan dicalonkan itu gimana? Saya sih nggak ngerti mas jalan. Saya waktu di BD Direktur SDM memang saya aktif di transformasi. Di transformasi Pertamina besar-besaran saya memang jadi spesialnya, jadi championnya culture change, jadi banyak kontribusi lah ya. Jadi dirutnya Pak Ari dan komutnya waktu itu Pak Indiartono Sutarto punya ide saya jadi direktur gitu. Padahal saya udah mau pensiun. Terus tapi awalnya saya direktur itu direktur umum dan SDM karena saya udah di direktur SDM kan. Nah, dilalah waktu wawancara dengan Pak Sofyan Jalil Menteri dan semua deputinya Menteri BUMN itu saya ditawari jabatan mau jadi direktur pengolahan atau direktur umum SDM gitu. Saya sempat milih masuk umum SDM aja ya karena ibu perempuan lebih soft gitu. Karena saya merasa di pengolahan saya nggak terlalu punya pengalaman sampai ke operasional ya, karena di engineering terus saya pengalaman saya di engineering. Ya gitulah terus nggak tahu saya udah bilang gitu, tapi rupanya besoknya itu Pak Indiartono Sutarto panggil saya bahwa nggak punya calon lain untuk pengolahan. Jadi akhirnya saya perempuan ini pegang sebagai direktur pengolahan atau refinery director yang pegang 6 kilang kapasitasnya waktu 1 juta barrel per hari. Yang pokok nggak ngeri tuh ya. Tapi ya sudah. Tapi saya bilang Pak Indiartono Sutarto itu benar karena saya nggak mau dia yang manggil saya. Sudah Mbak nggak apa-apa ya saya tahu Mbak Rukmi itu milih umum SDM karena mungkin perempuan. Tapi ini nggak ada lagi calon ya sudah. Itulah ceritanya jadi saya direktur pengolahan. Oh jadi awalnya memang sebenarnya ibu mintanya ke SDM? Bukan minta ya, karena saya punya pengalaman waktu PT Properties di tingkat komisaris, kalau saya masih umum SDM. Karena saya kan deputi direktur SDM kan pantasnya kayak naik jadi direkturnya di bidang. Iya biar kan. ini ya. Iya, tapi nggak tahu kenapa waktu saya malah nggak tahu ceritanya. Kok tiba-tiba waktu di Pak Sofyan Jalil itu saya ditanya suruh milih dua itu. Loh, ibu di pengolahan paling tinggi apa jabatannya? Di pengolahan saya cuma Kasubdin, kepala subdinas. Waktu di Jakarta? Di Jakarta itu saya di engineering. Jadi besar di engineering. Saya berapa kalau di mulai dari tahun masuk di tahun 80 sampai tahun 2001 ya. Saya itu betul-betul di engineering. Saya mengambil spesialis sebetulnya ke cost engineering. Spesialis mas. Jadi makanya jabatan nggak terlalu tinggi tapi memang kita deep and narrow istilahnya. Terus mulai ada transformasi, saya dipindah ke saya sempat di sistem kalau orang
ITB namanya anak buah saya semua ITB teknik industri di sistem, makanya saya nangani perubahan logo, perubahan yang sistem itu. Nah dari situ baru disuruh jadi SDM oleh Pak Widya Purnama. Terus Pak Ari ya dengan saya malah jadi direktur. Loh, Ibu ketika jadi direktur pengolahan tuh dirutnya Pak Ari atau Pak Widya? Ya, Pak Ari. Oh. Pak Widya harus minggir. Pak Widya itu saya dilantik dari dia yang punya ide, saya kepala divisi SDM. Itu saya dilantik siang ini, malamnya itu serah terima Pak Widya ke Pak Ari. Oh. Saya malah waktu itu bilang Pak Widya nggak mau Pak, saya kan nggak kenal Pak Ari. Kalau di SDM sangat dekat hubungan dengan Dirut kan, jangan nanti aja nunggu pergantian. Enggak. Akhirnya ya Pak Ari ternyata cocok sama saya, malah jadikan DPD direktur saya. Cuma 3 bulan jadi kepala divisi SDM. Pak Ari itu dulu katanya pernah jadi Dirut Pertamina ya 2 kali ya Bu? 2 kali ya. Sekali. Sekali dong. Oh sekali ya. Itu kan masih kakaknya Pak Burini ya? Oh. Burini. Anaknya Pak Sumarno. Pinter Pak itu pinter. Visioner banget itu. Loh, beliau itu memang karir di Pertamina. Dia itu besar di LNG tadinya. Oh. Di Bontang berpuluh tahun. Jadi besarnya di LNG. Makanya saya bilang saya kan nggak kenal. Makanya Pak Widya saya jangan sekarang. Belum tentu Pak Ari cocok sama saya bilang gitu. Nggak kenal belas mas. 2 bulan saya cuma jadi kepala divisi SDM, terus jadi DPT direktur itu. Terus DPT direktur 2 tahunan saya kira bisa jadi direktur itu. Pengolahan. Ya, pengolahan kan jadi balik ke habitat saya. Loh, kan pengolahan dulu kan 2008. Iya. Terus sampai 2010 ya? Karena ada direktorat baru. Itu ada direktorat baru namanya direktorat SDM. Tadinya kan cuma gandol di umum dan SDM, baru deputinya yang SDM. Terus itu Pak Mustafa menterinya, saya dipanggil, Pak Rumi ini direktorat baru, berat loh tugasnya menjadikan Pertamina SDM Pertamina world class, saya ingat banget itu. Jadi pindahlah saya ke SDM sampai pensiun, sampai ya 2 tahun lebih ya saya. Loh Bu, yang Ibu bilang transformasi Pertamina itu apa sih Bu? Mulai Pak Ari dulu yang merubah culture, merubah sistem, ya seperti kalau dilihat Mas, contohnya gimana? Namanya SPBU itu kan betul-betul saat transformasi berubah total jadi seperti itu. Terus culture-nya juga, terutama culture ya, terus segala culture semua berubahnya. Itu gimana caranya Bu bisa merubah kayak gitu? Pertamina kita pakai terus aja, kita pakai konsultan yang kelas dunia ya, McKinsey. McKinsey itu ya. Jadi McKinsey itu menanamkan bermacam apa ya culture yang bisa menjadikan itu menjadi kayak kita punya value ya, sampai dari personal, dari corporate value jadi personal value. Itu yang berat. Mungkin Pertamina dulu kan kemarin kita punya value clean. Ya tambah nggak sih itu banyak orang yang nggak sesuai ya minggir. Dari sisi apa value juga dari sisi performance kita ada itu KPI di performance indicator yang benar-benar ada coaching, ada banyak transformasi. Tapi kan Ibu baru di situ tapi bisa tune in langsung ya, dan transformasi kan harus cepat Mas, emang Mas. Perubahan dan kita menganggap transformasi berhasil ya Pak. Kita sudah berapa kali Pertamina mau transformasi yang clean, yang orang ya terusan aja ya. Waktu Pak Ari itu keras gitu ya, dan kita ya konsekuensi itu kan transformasi harus dipimpin oleh top leadernya ya. Dia kalau saya mengundang untuk culture change itu ya dia datang. Misalnya KPI itu saya juga pegang waktu kita di bintang itu performance, terus kita bagaimana bisa coaching, bisa macam-macam Mas programnya. Itu McKinsey sih memang yang ya konsultan perlu, tapi kan pemimpinnya juga penting ya Bu. Penting menggerakkan transformasi itu top leadernya sih. Menurut saya berhasil, orang melihat kan Pertamina berubah kan sejak 2006, 2007, 2006 saya pikir seperti yang paling gampang kasat mata di SPBU. Kalau di refinery juga gitu Mas, yang dulu saya naik itu ya jadi bersih, jadi rapi, disiplin, terus yang dulu di kilang itu orang jaga-jaga cuma pakai singkat, terus pakai coverall gitu ya, pokoknya semua itu membuat safety-nya juga nomor 1, jadi membuat menjadi bangga gitu ya. Nah, terus Bu ini kan sebenarnya kan video ini untuk alumni muda Bu ya. Ibu kan sudah mengalami banyak hal itu. Ibu apa sih yang penting bagi anak-anak muda yang terutama yang SMA terus kuliah itu, pesan Ibu untuk mereka apa Bu? Kalau saya bilang Mas ya, seperti yang sering saya sampaikan,
kita itu nomor satu itu punya integritas ya, itu dijaga betul. Terus kemudian ya kita fight untuk menimba ilmu segala macam sehingga punya kapasitas. Ya. Dan itu bukan hanya ilmu yang didapat dari sekolah, itu yang saya selalu garis bawahi juga. Ilmu manajemen itu bisa juga dipelajari mulai dari SMA dan di OC segala macam. Itu akan membawa pengalaman yang berarti untuk kita masuk nanti dunia kerja. Tapi untuk SMA kan ini goal pertama untuk masuk perguruan tinggi yang terbaik ya. Jadi bagaimana fight untuk mencapai itu dulu, untuk mencapai perguruan tinggi ya, bukannya kita menafikan orang yang nggak sekolah terus nggak sukses ya enggak ya. Tapi paling nggak sekolah yang bagus, sukses itu memperbesar mudah, kemungkinan, memperbesar peluang kita untuk sukses. Ya sukses juga kembali lagi semua kepada Allah ya kembali. Tapi itu fight itu nomor satu paling perlu, jadi bagaimana kita gigih, kita jangan melempem, itu gigih harus ya. Terus bukannya sekolah tapi juga dari sisi pembentukan leadership itu nggak tahu kalau SMA apa sekarang dilakukan ya. Kalau di perguruan tinggi udah mulai ya banyak apa itu leadership course itu ya. Jadi itu memang kalau SMA saya agak ini masih ya mungkin terutama ya targetnya mengejar mendapatkan perguruan tinggi terbaik itu ya. Karena itu modal ya Mas ya. Kalau udah masuk di lingkungan itu paling tidak iklimnya itu juga mempengaruhi. Kalau perguruan tinggi terbaik kan mungkin Mas Luan ngerasain di ITB kan suasana itu sudah membuat kita juga semangat. Dan juga kebanggaan masuk perguruan tinggi negeri itu mendorong kita untuk sukses, lebih sukses lagi. Itu. Yang mungkin kalau SMA masih seperti itu ya. Yang penting fight terus. Kalau saya bilang hidup juga harus integritas itu penuh kejujuran, itu menurut saya Allah juga tahu ya kalau itu modal ya dibentuk mulai dari SMA. Saya kira itu orang harus jujur, jangan ada yang ngerpek yang kayak itu udah gak jujur itu. Kalau saya orang nomor satu, kalau saya nggak tahu setuju apa enggak, tapi nomor satu itu ya memang selain itu harus pintar juga gitu loh. Tapi modal itu. Kalau untuk ini Bu, alumni yang wanita, nah Ibu kan udah membuktikan bisa menjaga keseimbangan. Saya tapi masih jauh ya. Saya kalau SMA itu kalau saya dulu paspal itu nggak banyak perempuan apa ya waktu itu mungkin 5-6 ada. Di paspal 2 tempatnya Budi Raharjo masa cuma 1 atau 2. Jadi memang sudah sedikit. Terus kemudian kalau saya terus ngalami, saya masuk perguruan tinggi yang mayoritas juga laki-laki, mungkin ITB, ITS teknik kan, mayoritas laki-laki. Kita harus punya prinsip bahwa kita mampu itu bukan karena gender sama sekali. Jadi lupakan itu gender kalau menurut saya. Kita ya harus sama gitu ya. Apalagi kalau udah kerja, kita digaji sama ya kita harus sama. Tidak ada perbedaan. Dan kalau saya termasuk yang nggak setuju adanya kuota kalau perempuan harus sekian persen, jadi yang di politik itu namanya 30%. Saya termasuk, saya pernah ikut conference juga di Spanyol di Kuwait itu, malah waktu kita ngomong peran wanita, dia minta di oil and gas itu misalnya ada porsinya sekian, leadernya itu perempuan, saya enggak, cuma disamakan treatmentnya sama itu aja. Saya kepada adik-adik itu ya kita tidak boleh minta istimewa, tapi kita dari atasan, dari perusahaan memberikan treatment yang sama. Tapi jangan terus cengeng kita karena perempuan terus minta itu. Saya jangan cengeng Mas kalau perempuan, apalagi kerja di dunia yang keras ya kalau iya ya kita diberi gaji sama, kita diberi kesempatan sama, maka kita enggak boleh minta exception dikit-dikit ini itu. Kalau saya gitu itu ya nggak tahu ya, karena saya merasa begitu pendapat saya. Tapi kembali lagi untuk perusahaan akan kita minta juga memberikan sama treatmentnya ke kita, jadi memberikan kesempatan yang sama gitu. Ya itu ya, menurut saya ke adik-adik nggak usah bisnis perempuan, ya sudah kita harus bisa menyamai, harus sama lah semuanya. Iya, pola pikirnya harus kesana. Terlalu gender. Iya. Nggak boleh manja-manja gitu ya Bu ya. Iya Mas, nggak boleh manja, nggak boleh suka gosip kalau di kerja. Kalau saya bilang itu, kalau kerja ya kita kerja, jangan terus merasa nih itu bukan orang dunia kerja. Aku bilang gitu, di kantor tuh mengeluarkan kewanitaan kita, sifat-sifat feminis kita, ya sudah itu tinggal di rumah kita kembali ibu rumah tangga yang disitulah sifat-sifat feminin kita. Tapi kalau di kerja sama, kita gajinya sama Mas, nggak ada perbedaan. Itu kalau saya
di situ itu yang harus valid. Ya Bu, makasih udah cukup kayaknya. Sama-sama Mas. Karena orang-orang seperti Ibu ini pola pikirnya harus direkam supaya diwariskan. Kalau gitu. saya kan banyak nasib baik gitu kalau saya bilang itu. Jadi banyak hal-hal yang kebetulan, yang Gusti Allah aturnya begitu gitu loh. Makanya saya. Tapi kok bisa kayak gitu ya circle-nya kayak Pak Samaun sama Dikun, Ibu gitu. Apa sih Bu yang membedakan? Kok banyak orang-orang hebat-hebat gitu loh satu keluarga gitu? Mungkin nilai-nilai yang ditanamkan ibu bapak saya itu tanpa terasa. Setelah saya sekarang sudah dewasa, sudah jadi orang juga. Jadi tanpa terasa bapak itu menanamkan rasa kita itu tidak dihitung dengan materi, tidak dinilai dari materi, tapi dari isinya otak kita dan sifat Value ya. value kita. Ibu bapakku itu nggak pernah loh Mas, saya cuma dulu partai orang supirnya barang kita diantarin mobil apa enggak. Jadi nggak kemajuan kita sama. Nah itu tanpa terasa dan nggak dari saya nggak pernah Mas merek-merekan apa baju enggak, saya nggak pride saya itu bukan dari situ. Itu didikan orang tua saya kan. Dan itu kayaknya sama dengan saya juga. Iya Mas Samaun kan bawa kopi, termos gitu kalau pergi. Kita tidak dinilai dari apa yang di luar gitu loh ya. Di apa sih Mas ya? Casing. Casingnya. Makanya saya termasuk